Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Fassalawatullahi wa salamu alaihi ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Pada hari ini, hari Ahad, tanggal 21 Rabiul Tsani 1442 Hijriah, ya. Jadi kita sudah berada di Rabiul Tsani 21 ya, 1442 Hijriah. Setelah Rabiul Tsani tentu ada Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang banyak, kita bisa merebut kebaikan-kebaikan tersebut, dan kita berharap corona ini juga segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa berita yang kita dengar dan memang kita lihat sendiri ya, saudara-saudara kita yang ada di Kota Medan dan sekitarnya barangkali sedang ditimpa musibah banjir ya. Jadi hendaknya di sini kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran bahwa Allah Azza wa Jalla itu maha kuasa atas segalanya. Ya, bisa kita lihat ini hampir mungkin setiap hari Allah Azza wa Jalla menurunkan rahmatnya yang bernama hujan. Dan kalau kita hitung itu, udah saya kira nggak terhitung lagi berapa triliun liter yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Anda bisa bayangkan, jembatan putus lah, yang ternak hilang, ya. Itu saya lihat ada status orang itu yang hilang itu lembu gitu, yang itu duit semua itu kan. Jadi kalau hilang 1 ekor 2 ekor masih mending, ini saya lihat berbaris begitu hanyut gitu, entah kemana itu jadinya. Ya begitulah Allah Subhanahu wa taala ini maha kuasa dan dia adalah pemilik mutlak gitu. Kita ini punya harta, ya, punya harta benda, tapi kita ini bukan pemilik mutlak. Artinya ketika kita melakukan suatu hal yang di luar batas dari harta kita itu, keluarga kita, manusia yang terdekat dengan kita pun akan melarang kita, walaupun itu beli kita. Contoh antum pakai mobil antum, minimal orang akan bilang antum gila, atau orang akan menghalangi antum, dan seterusnya dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa kita ini, walaupun kita yang punya, kita ini bukan pemilik mutlak. Begitu. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, maka tak ada yang bisa menghalangi. Ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Saya perlu untuk mengingatkan dan menyegarkan ingatan kita terkait dengan bahasan kita yang lalu, ya, itu terkait dengan al-imanu bil yaumil akhir, ya, beriman kepada hari akhir, yatadammanu thalathata umurin. Beriman kepada hari akhir itu terkandung 3 perkara. Pertama kita katakan al-imanu bil ba'tsi, kita beriman dengan ba'tsi, yaitu kebangkitan, bahwa manusia ini nanti akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu, mulai dari Adam sampai nanti akhir umat, ya, sampai datang nanti kiamat besar itu. Itu pada tiupan yang kedua. Setelah kebangkitan itu apa? Setelah kebangkitan itu kita beriman al-imanu bil hisab wal jazaa. Kita beriman dengan hisab, perhitungan dan balasan amal, ya. Yang ketiga, kita beriman dengan bil jannati wan nar, surga dan neraka. Nah, ini juga kita beriman, ikhwan, ya. Dan memang kita yakini bahwa surga dan neraka ini adalah, ya, tempat bagi mereka-mereka yang beriman tentu surga, tapi tempat bagi mereka-mereka yang kafir, mereka-mereka yang ingkar, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah neraka. Itu yang kita bahas pada pertemuan yang kemarin. Kita akan sempurnakan dan kita akan paripurnakan kajian kita di Ahad pagi ini. Pak, disambi aja Pak, jangan malu-malu Pak. Ya, lagi anak-anak disambi aja. Nah, Bapak puasa Pak, kasih enggak? Enggak ya? Bismillah. Silakan Pak. Baik, kita lihat ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wattaqun naral ladzii u'iddat lil kafirin. Dan takutlah kalian kepada neraka, ya, yang telah disediakan neraka tersebut lil kafirin, bagi orang-orang kafir. Wa qala, dan Allah Azza wa Jalla berfirman juga, inna
a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kata Allah, kami telah menyediakan kepada orang-orang yang zalim neraka. Ahata biha suradiquha, yang gejolak neraka itu mengelilingi mereka. Jadi gejolaknya itu mengelilingi mereka. Wa yastaghitsu yughasu. Kalau mereka minta air minum, minta pertolongan seperti air minum umpamanya yughasu, dikasih juga minuman. Bima'in, dengan air, kal muhli yashwil wujuh. Diberikan, kalau mereka minta tolong diberikan minuman, diberi minuman dengan air yang mendidih seperti besi. Yang mendidih, yashwil wujuh, yang akan membakar wajah mereka. Jadi ada juga air namanya, tapi air neraka. Nah, itu bedanya. Di surga tentu ada nikmat air. Ya, tapi nikmat air di surga berbeda jauh dengan nikmat air di neraka. Yang tentu nikmat air ini bukan mengenakkan, tapi membakar wajah mereka ini. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Itulah seburuk-buruknya minuman dan seburuk-buruknya tempat kembali. Dalam surah Al-Kahfi ayat 29. Ya. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la'anal kafirina wa 'adda lahum sa'ira. Sungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka neraka sa'ir. Khalidina fiha abada, mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. La yajiduna waliyya wala nasira. Mereka tidak akan mendapatkan ya penolong, ya pembantu, dan juga tidak penolong. Enggak ada yang bisa membantu mereka. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, pada hari dibalikkan wajah mereka di neraka. Yaquluna, mereka berkata, ya laitana, aduhai, kenapa kenapa kita tidak mentaati Allah? Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Aduhai, mengapa kami tidak mentaati Allah dan kami mentaati Rasul. Dalam surah Al-Ahzab ayat 64 66. Jadi ayat-ayat ini ikhwan menunjukkan semuanya bahwa memang neraka itu disediakan oleh Allah SWT bagi mereka-mereka yang kafir atau bagi mereka-mereka yang beriman tapi tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentu bagi orang-orang beriman ini sifatnya tidak kekal ya di dalam api neraka. Dia akan suatu saat nanti akan dikeluarkan oleh Allah SWT setelah menjalani hukumannya. Setelah menjalani hukumannya di neraka tergantung bagaimana besarnya dosanya. Dan pada akhirnya dia akan keluar ke surga ya, yang disebut dalam hadis Jahannamiyun. Hadis Jahannamiyun itu hadis yang menceritakan tentang orang-orang neraka Jahannam keluar dari Jahannam menuju surga, dan mereka karena lama kali di neraka Jahannam maka disebut Jahannamiyun. Begitu ya. Kita lanjutkan ikhwati fillah azza Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa yaltahiqu bil imani bil yaumil akhir al imanu bi kulli ma yakunu ba'dal maut. Dan dihubungkan ya dengan beriman dengan hari akhir adalah beriman dengan segala yang terjadi setelah kematian. Jadi termasuk beriman dengan hari akhir adalah kita beriman dengan apa yang terjadi setelah kematian. Apa yang terjadi setelah kematian itu? Ya, al-awwal, yang pertama, fitnatul qabri, fitnah kubur. Ya, wahya su'alul mayyit ba'da dafnihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi. Apa yang maksud fitnah kubur? Fitnah kubur adalah pertanyaan kepada si mayit. Ya, setelah dia dikubur tentang Rabbnya, tentang agamanya, dan tentang nabinya. Jadi kalau ada yang bertanya, bagaimana Pak Ustaz kalau dia nggak dikubur? Apakah pertanyaan itu ada? Kita katakan tetap ada, walaupun dia nggak dikubur. Allah SWT Maha Kuasa. Orang yang meninggal di lautan tak tahu kita dimakan orang. Yang seperti kejadian kasus TKI. Ya, TKI, tenaga kerja Indonesia yang dibuang ke laut, dilarungkan katanya ya. Karena di laut dia meninggal, mungkin nggak bisa dibawa ke darat, maka dilarung atau apa istilahnya itu, dibuang begitu saja. Tentu ikanlah yang makan kan begitu. Nah, bagaimana tentang hal ini? Apakah dia nggak kena? Ya kena. Ini kan masalah yang gaib. Jadi jangan dianggap untuk ngelakkan ini kita nggak usah mati dikubur aja deh. Enggak. Hatta yang dibakar itu pun ditanya. Ya. Fayusbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti, maka Allah menetapkan kepada orang-orang beriman dengan perkataan yang tetap. Fayaqul rabbi Allah, maka ketika orang yang beriman yang ditanya nanti di kuburan sana, maka dia akan mengatakan rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Wa dini al-Islam, agamaku adalah Islam.
wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yudhillu Allahu adh-dhalimina, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Fa yaqulu al-kafir, maka orang kafir mengatakan la adri. Dia mengatakan la adri. Dia cuma saja terus mengatakan la adri, saya enggak tahu. Apa yang tahu dia, ya orang dia kafir gitu kan. Wa yaqulul munafiq, dan orang-orang munafik mengatakan, awil murtad, atau orang-orang yang ragu, la adri sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku enggak tahu, manusia bilang begini, aku juga bilang begini. Jadi dia hanya latah saja, bukan karena keimanan yang terpatri dalam hatinya. Jadi ikhwan, pertanyaan ini memang rasanya sederhana, tapi kalau kita lihat hadis lain, tidak hanya itu. Pertanyaan ini lebih dari 3. Ya, secara umum betul ini, tapi ada lagi tambahan yang lain, jadi bukan hanya ini gitu. Jadi orang-orang yang beriman akan ditetapkan, akan diteguhkan oleh Allah perkataan mereka ini. Jadi jawabannya kan gampang ini, kita hafal aja 2 menit selesai. Masalahnya bukan itu gitu. Kalau di kuburan sana suasananya sudah berubah. Suasananya berubah, kemudian yang menjawab itu adalah amal soleh kita ini gitu. Ya, makanya kalau kita beriman, Allah akan teguhkan kita untuk mengingat itu. Ya kalau enggak buyar kita gitu. Gak usah akan banyak cerita antum. Kalau pergi antum ke satu tempat yang enggak antum tahu orang di situ, enggak antum kenal, lalu ada preman yang nanya antum bisa terkencing-kencing itu. Ya kalau kita keadaan kayak gini kan kita bilang nantangi kita kan, enggak lah, enggak mungkin gitu. Tapi ketika dikondisikan kita sendiri, enggak kita kenal, orang rame di situ, gitu, ada premannya pula nanyain kita, itu mungkin kita gimana? Suasananya akan berubah, kita pun akan bergetar. Gak usah kan jauh-jauh, kita kantor polisi aja, ya gak usah kita kenal ya polisinya gitu. Itu kita mungkin agak sedikit down gitu. Apalagi ini ikhwan dalam kuburan, ya, yang datang itu adalah malaikat mungkar wa nakir. Kenapa disebut mungkar dan nakir? Itu dia. Kata para ulama, mungkar dan nakir, mungkar itu kan dia yang diingkari. Itu maksudnya itu kita takut melihat dia aja udah ngeri gitu. Itu maksudnya mungkar wa nakir itu. Dari awal saja startnya udah ngeri memang gitu. Jadi bukan perkara mudah. Ya, mungkar wa nakir itu satu yang nanya, satu yang mukul, gitu. Jadi pertanyaannya gampang memang menurut kita di sini gitu. Lidah kita itu nggak akan bisa nanti. Ya kita nggak akan bisa menjawab seperti kita enak-enak di dunia ini, nggak ikhwan. Ada amal nggak? Kalau ada amal akan dimudahkan oleh Allah. Bagi kita yang nggak ada amal akan bingung. Nggak usah akan jauh-jauh. Saya pernah ikut ujian gitu. Dan teman-teman juga saya kira di antum pernah juga ikut ujian. Ketika kita memang mempunyai jawaban yang pas, mempunyai hafalan, mempunyai persiapan begitu. Kita jawabnya gimana? Enak gitu, selesai, dan kita rasanya macam air aja ngalir gitu. Jawab 1 sampai berapa soal. Tapi kita nggak belajar, gimana gitu? Ya kita bingung dari awal udah garuk-garuk kepala, mutar sana, mutar sini gitu. Nggak ada juga ketemu jawabannya kan gitu. Sementara waktu berjalan terus, pengawas bilang sebentar waktunya 30 menit lagi ya. Sementara kawan-kawan udah ketawa ke TV di luar, kan mereka udah keluar duluan kan. Kita pun semakin panik. Itu di dunia kondisinya masih seperti ini gitu. Apalagi nanti di akhirat nggak ada kawan, ya. Makanya kita ikhwan, kawan-kawan yang istilahnya hanya ketawa-ketawa, tidak membawa kita kepada ketakwaan, udah ceraikan aja. Nggak usah lagi ditemani gitu. Ya, berkawanlah dengan orang-orang saleh, berkawanlah dengan orang-orang yang baik. Karena itu akan menjerumuskan kita, teman-teman yang buruk itu. Sudah sering disampaikan kan? Perumpamaan orang berteman dengan orang yang baik dan orang yang buruk itu taubahnya seperti berteman dengan penjual minyak wangi atau pandai besi. Minyak wangi berarti orang soleh. Kalau kita berteman dengan pandai besi berarti kita seperti berteman dengan orang yang buruk. Bukan berarti kedua profesi itu, pandai besi dan terutama pandai besi itu buruk, bukan itu maksudnya. Tapi diumpamakan oleh Nabi SAW. Karena kalau antum berteman dengan pandai besi, minimal antum akan ketemu dengan bau yang nggak sedap. 1. Kemungkinan yang kedua bisa terbakar kita kan. Antum sering-seringlah di tempat ngelas itu. Ya lama-kelamaan antum bisa kena tangan, percikan apinya dan lain sebagainya. Tapi kalau penjual minyak wangi, masya Allah. Ya, kalau antum aja datang ke tempat toko minyak wangi, minimal kita kecium cium minyak wangi dulu kan, harumnya, walaupun kita nggak beli. Baru kita mau beli itu, kita kan minta dites ya. Tes dulu Pak gitu. Kita udah dapat ininya wanginya gitu. Itu kemungkinan pertama kita akan mendapatkan cium minyak wangi. Yang kedua bisa jadi kita dikasihnya.
sebagai hadiah atau apa gitu. Yang ketiga kemungkinannya bisa kita beli kan? Karena kita tertarik, mungkin minyak wanginya enak. Nah, jadi bertemanlah dengan teman yang baik, jangan berteman yang buruk, karena sesungguhnya itu ikhwan akan mempengaruhi kita. Nggak ada teman kita nanti di kuburan, teman kita itu hanya amal saleh, itu yang setia. Dan disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, kalau mati anak Adam itu kan yang ikut 3, hartanya, kemudian keluarganya, kemudian amalnya. Yang 2 itu balik. Ya, harta kita itu akan balik. Ya, mobil kita, ya mungkin harta benda kita yang mengikuti kita lah, ya, itu akan balik. Keluarga kita pun akan balik, ngapain pula dia di kuburan sana terus kan? Apalagi yang meninggal karena COVID ini, masya Allah ya. Dari awal saja kita terakhir di rumah sakit itu sudah nggak ada lagi kan? Mana boleh lagi nanti pasien ikut-ikut. Begitu. Jadi maksud saya bahwa mari sama-sama kita persiapan ikhwan, persiapan kita menuju akhirat. Karena ini semua orang kan ditanya, hatta orang kafir pun ditanya tentang hal ini. Ya, maka persiapan kita terus kita lakukan. Seperti tadi itu ya. Memang gampang seperti pertanyaannya Pak Ustadz, iya, tapi di sana kondisinya akan berbeda. Gak usah jauh-jauh, kalau antum ke Saudi saja, itu suasananya berbeda. Panasnya luar biasa, panas dari atas, panas dari bawah. Dari tanahnya itu panas juga udah. Dari atas ya panas terik matahari. Apa kalau dia dingin, dinginnya itu juga bisa membuat bibir kita ini pecah-pecah. Ya, bukan enak. Tentu bagi orang yang udah biasa di sana ya udah bisa beradaptasi kan. Tapi kita yang dari negeri tropis ini kan mereka dikasih sana saya kira 4 musim atau 2 musim. Kita ini kan tropis yang enak begitu ya. Ikhwati billah azza Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi itu yang pertama terkait ya, termasuk beriman dengan hari akhir adalah beriman dengan fitnah kubur. Apa dari fitnah kubur? Pertanyaan kepada si mayit di dalam kubur setelah dia diwafatkan. Yang kedua ikhwan, yang termasuk juga beriman dengan hari akhir adalah adabul qabri wa na'imuhu. Kita beriman dengan adab kubur ya, adab kubur dan nikmatnya kubur. Jadi kalau tadi ada fitnah, yang berikutnya ini ada adab dan nikmat. Fayakunul adabu lidh-dhalimin al-munafiqin wal kafirina. Maka adab kubur itu akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim dari kalangan munafik dan kalangan orang-orang kafir. Allah SWT berfirman, "Walau tara idil zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun." Dalam surah Al-An'am ayat 23. Walau tara, dan jika seandainya engkau melihat ketika orang-orang zalim menghadapi sakaratul maut dan para malaikat itu memukul dengan tangan-tangan mereka, akhriju anfusakum, keluarkanlah diri-diri kalian, nyawa-nyawa kalian. Al-yawma tujzaun, pada hari ini akan dibalas kepada kalian adzabal huni, adab yang menghinakan kalian. Bima kuntum taquluna 'ala Allah, dengan apa yang kalian katakan terhadap Allah tanpa hak. Wa kuntum an ayati tastakbirun, dan kalian pun dari ayat-ayat Allah itu tastakbirun artinya takabur, sombong ya. Wa qala ta'ala fi ali fir'aun, dan Allah SWT berfirman tentang keluarga Fir'aun, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuluwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan Allah SWT berfirman tentang keluarga Fir'aun, an-naru, api neraka itu yu'raduna, disemprotkan ya, diarahkan kepada keluarga Fir'aun, ghuluwan wa 'ashiyya, pagi hari dan sore hari. Wa yauma taqumus sa'ah, dan pada hari ditegakkan hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab, masukkanlah keluarga Fir'aun ke neraka atau ke azab yang paling pedih. Asyaddal 'adzab, sekeras-kerasnya azab, dalam surah Ghafir ayat 44. Jadi keluarga Fir'aun ya, Fir'aun dan keluarganya ya, kecuali istrinya itu lain ya. Istrinya ini tentu beda. Keluarga yang lain artinya pengikut-pengikutnya dan lain sebagainya ini akan sudah disemprotkan ke neraka. Pertanyaannya, Firaunnya sendiri kan dimumikan kan, dan dia diselamatkan dari laut dalam surah Yunus ayat 92 kalau tidak silap saya, itu jasadnya ada di Mesir. Apakah nggak kena dia ini Pak Ustaz? Kan gitu. Jadi pertanyaan kan gitu. Kena. Bukan berarti bahwa dia enak-enak, atau orang yang dimumikan dikasih apa gitu nggak kena adab, tetap ini akan berjalan gitu. Sekalipun manusia menyelisihinya, nggak memasukkannya ke kuburan, bahkan diawetkan,
Kena. Keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah bahwa setelah orang yang mati proses ini akan berjalan. Walaupun secara kasat mata menurut kita kan enggak, dia enggak ke kuburan kok, berarti enggak kena dong. Tetap ini akan berjalan. Inilah yang terkait dengan masalah yang gaib. Hatta antum pun masukkan kamera di dalam kuburan, enggak akan ada berubah mayat itu. Antum buat kamera atau CCTV gitu, coba dicek. Itu kan 7 langkah akan nanti datang malaikat. Enggak ada juga Pak Ustaz, gitu-gitu aja jenazahnya gitu. Itu memang perkara yang gaib, kita enggak bisa lihat. Ya kalau itu diangkat, dibukakan berarti hilang dong kita beriman dengan yang gaib, udah nggak ada lagi gunanya. Nah gitu, walaupun jenazahnya diam saja begitu. Makanya para ulama menganalogikan adab kubur itu seperti orang yang sedang tidur, gitu. Para ulama mendekatkan pemahaman kita tentang adanya adab kubur itu di samping dalil-dalil yang ada dari Al-Quran dan Hadis adalah mereka membuat seperti kita tidur. Kalau antum tidur berdua di atas 2 tempat tidur, tapi berdekatan dalam satu kamar umpamanya. Satu ini orang yang tidurnya sedang diadab gitu. Di dalam tidurnya, dalam mimpinya. Dia dikejar-kejar anjing gila, dia dikejar-kejar ular gitu kan. Dia jatuh, dia begini. Tapi kan tempat tidur juga gitu. Nggak akan berubah dari tempatnya itu. Sementara yang satu sedang dia nikah, poligami pula, ya Pak Rin nggak berani kayaknya ya, karena bawahnya, ya sedang makan, sedang ini gitu kan, enak-enak dia. Tapi kan tempat tidur juga. Nggak akan berubah dari situ dia. Dan keadaannya kan ini tadi pakai selimut, ya itu juga pakai selimut kan nggak ada ininya gitu, nggak berubah. Tapi keadaan kondisi mereka itu, wah. Gitu. Tapi kalau kita yang mimpi yang buruk itu, masya Allah, kita pun capek, kita pun lelah rasanya kan begitu. Tapi kan keadaan kita tetap aja di tempat tidur. Nah, jadi maksud saya bahwa para ulama ingin mendekatkan kita pemahaman tentang terkait dengan masalah adab kubur ini. Ya, walaupun menurut kita nggak ada kok, nggak ada berubah Pak Ustaz. Pukulan malaikat itu kan keras iya. Kok gitu-gitu juga jenazahnya. Ini perkara yang gaib, nggak bisa kita ukur dengan panca indera kita, nggak bisa terjangkau oleh mata kita. Ya. Kita lanjutkan ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa fi sahih Muslim min hadits Zaid bin Thabit an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam sahih Muslim dari hadis Zaid bin Thabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ia berkata, dari dalam riwayat sahih Muslim Zaid bin Thabit mengatakan, ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Falaula alla tadafanu la da'utullaha an yusmi'akum min adabil qabri alladhi asma'u minhu." Thumma aqbala biwajhihi faqala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falaula alla tadafanu." Maka seandainya kalian tidak saling menguburkan, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla memperdengarkan kepada kalian dari adab kubur yang aku dengar. Allah. Jadi kalau kita ini tidak saling menguburkan ikhwan, Allah Azza wa Jalla akan bukakan pendengaran kita ini untuk kita bisa dengar bagaimana rintihan, bagaimana jeritan, bagaimana tangisan orang yang ada di kuburan sana. Jadi saya kira orang-orang yang dekat kuburan lokasi itu, perumahan apa itu, nggak bisa tidur itu Pak. Wow, lengkingan, wah dahsyatnya itu. Nabi dengar itu. Ya, jadi kata Nabi, "Falaula alla tadafanu." Kalau seandainya kalian tidak saling menguburkan, ya, maka aku akan doakan kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kita ini apa adab kubur. Kalau karena kita ini kan saling menguburkan, kita takut dong. Lah nanti kita kubur bahaya nih, suaranya nih ini keras nih, apalagi nih orangnya orang fajir, umpamanya orang fasik, bukan orang soleh yang meninggal ini. Tentu suaranya akan makin dahsyat. Gitu kan, akan makin ini gitu. Dan aibnya pun akan terbuka. Itu suara siapa ya? Itu kan baru tadi siapa? Si Polan umpamanya. Kita tahu jadinya gitu. Jadi buruk, jadi ya citra orang itu, keluarganya buruk, ini buruk gitu. Tapi sebenarnya dari satu sisi membuat orang semua jadi taat kepada Allah. Kan begitu. Semua orang akan berubah jadi baik. Udah habislah dakwah, habislah Allah ini, semua orang jadi udah orang baik kan gitu. Jadi polisi-polisi pun berhenti udah, ya. Ngapa lagi? Semua orang udah jadi orang baik kan gitu. Jadi nggak ada lagi kerjaan kan gitu. Tapi begitulah hikmah Allah Azza wa Jalla ikhwan. Ini nggak dibuka oleh Allah. Karena kita emang saling menguburkan. Kita takut nih. Ya kalau kawan kita yang kawan buruk kan ini, kita pun nggak enak menguburkannya, nanti suaranya akan ini. Ya, jadi apa namanya ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian tidak saling menguburkan, aku akan doakan kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian dari adab kubur yang aku dengar.
Tsumma aqbala biwajhihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya kepada para sahabat. Faqal, maka Nabi sallallahu mengatakan, ta'awwadu billahi min adabin nari. Kata Nabi, ta'awwadu, berlindunglah kalian kepada Allah ya dari adab neraka. Faqalu, maka para sahabat mengatakan, na'udzu billahi min adabin nar. Para sahabat mengatakan, kami berlindung kepada Allah dari adab neraka. Faqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan berikutnya, ta'awwadu billahi min adabil qabri. Berlindunglah kalian kepada Allah dari adab kubur. Qalu na'udzu billahi min adabil qabri. Kami berlindung kepada Allah dari adab kubur. Qal ta'awwadu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah, apa yang nampak darinya dan apa yang tersembunyi. Qal na'udzu billahi minal fitani ma dhahara minha wa batan. Ini para sahabat taat kali sama Nabi ini. Ya, berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah yang nyata dan yang tersembunyi. Mereka para sahabat mengatakan, kami berlindung kepada Allah dari fitnah yang nyata dan yang tersembunyi. Qal ta'awwadu billahi min fitnatid dajjal. Berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnahnya Dajjal. Qalu na'udzu billahi min fitnatid dajjal. Kami berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah rahmatan wasi'atan dalam kitabnya Sahih Muslim Kitabul Jannati wa Sifatu Na'imiha wa ahliha. Kata Imam Muslim meriwayatkan ini dalam kitab Jannah, kitab surga, dan sifat surga itu dan penduduk surga. Ini dalam kitab ini riwayat ini dicantumkan oleh Imam Muslim rahimahullah rahmatan wasi'atan. Kita lanjutkan, wa amma na'imul qabri falil mu'minina as-sadiqina qala Allah taala. Adapun nikmat kubur maka itu bagi orang-orang yang beriman, as-sadiqin, orang-orang yang jujur, beriman dan jujur, ya. Qala ta'ala, qala Allah ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka ini istiqamah di atas perkataan tersebut. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu, ya, para malaikat akan turun kepada mereka mengatakan alla takhafu, janganlah kalian takut, wala tahzanu, dan janganlah kalian itu bersedih, wa abshiru, dan bergembiralah kalian bil jannah, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan kepada kalian, dalam surah Fussilat ayat yang ke-31. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Azza wa Jalla, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin fa amma in kana minal muqarrabin faruhu wa raihan wa jannatu na'im, dalam surah Al-Waqi'ah ayat 83-89. Falaula idza balagatil hulqum, mengapa kalian tidak mencegah apabila nyawa kalian telah sampai di kerongkongan. Ini masih ceritanya, ini kan paragraf ayatnya ini susunannya dari menceritakan tentang orang-orang kafir dulu, orang-orang zalim dulu. Ya, mengapa kalian tidak mencegah apabila nyawa kalian telah sampai di kerongkongan? Wa antum hina idzin tanzurun, dan padahal kalian waktu itu melihatnya. Orang yang mau meninggal itu kan kita lihat, Pak, yang dia sudah ini sakaratul maut. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, dan kami itu lebih dekat kepadanya dari kalian, walakin la tubsirun, tapi kalian tidak melihat. Ini maknanya adalah para malaikat yang akan mencabut nyawa orang tersebut. Falaula in kuntum ghairu madinin, maka jikalau kalian itu bukan yang dikuasai, tarji'una in kuntum shadiqin, kembalilah kalian kepada dunia jika kalian itu orang yang benar. Kalau kalian bukan dikuasai oleh Allah, baiklah kalian. Kalau mau mati enggak mau mati gitu. Tapi kan kita ini dikuasai oleh Allah, nggak bisa. Kalau Allah menentukan sudah ajal. Fa amma in kana minal muqarrabin, ini menjadi saksi bahasannya. Adapun orang-orang yang muqarrabin, orang-orang dekat kepada Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah, farauhu raihan, dalam ketenangan, dalam kenikmatan, wa jannatun na'im, dan akan berada dalam jannah an-na'im. Allahu akbar. Ini tentu bagi orang-orang yang beriman, Pak, ya, akan berada dalam ketenangan, akan mendapatkan surga, di dunia enak, di akhirat pun enak. Maka yang kita doakan, yang sering kita baca doa itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tentu enggak cukup doa, kita harus ada usaha juga, ada ikhtiar, ya, untuk memastikan bahwa kita bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat.
Wa 'anil Barra' bin 'Azib radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fil mu'mini idza ajaba al-malakaini fi qabri. Dari Barra' bin Azib, dari sahabat Al-Barra' bin Azib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata fil mu'min, tentang orang-orang yang beriman. Idza ajaba al-malakaini, apabila seorang mukmin ini telah menjawab dua malaikat tadi, Munkar dan Nakir, fi qabrihi, di kuburannya. Jadi ketika kita sudah bisa menjawab nanti Pak, di kuburan kita itu, yunadi munadi minas sama, ada orang yang menyuruh dari langit, an sadaqa abdi, hambaku telah benar, ya, fa abrishuhu minal jannah, maka bentangkanlah, ya, bentangkanlah nikmatnya dari surga. Jadi abrishu itu dibentangkan dari kepadanya dari nikmat surga. Wa albisuhu minal jannah, dan berilah pakaian kepadanya dari surga. Jadi pakaiannya sudah pakaian surga, ya. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakanlah pintu kepadanya ke surga. Faqal fayatihi min ruhiha wa tibiha, maka Nabi sallallahu mengatakan, maka datanglah kepada orang beriman tadi dari baunya surga dan wangi-wanginya surga. Sudah masuk Pak, ya. Memang ini belum ke surga dia, belum. Nanti surga itu kan nanti, tapi ini sudah diawali dulu mukaddimahnya, gitu. Jadi kalau antum mau pengantin baru, 1 atau 2 hari sebelum hari H itu kan sudah mulai persiapan kan gitu. Sudah mulai gunting kuku barangkali, sudah mulai pangkas rambut, ya, sudah apa lagi coba? Sudah mulai pakaian mungkin digosokkan atau apalah. Jadi persiapan itu sudah mulai mengarah ke situ gitu, ya. Nanti sehingga sampai pada hari H-nya. Wa yufsalahu fi qabrihi madda basarihi, dan diluaskan baginya dalam kuburannya sejauh matanya memandang. Jadi kuburannya jadi luas Pak. Ya kalau kita bilang kuburannya gitu-gitu aja Pak Ustaz, nggak kemana-mananya dia. Itulah yang beriman dengan yang gaib. Ya, ini yang kita lihat begitu, sama seperti mimpi tadi. Orang mimpi tadi punya mobil, punya harta, rumah yang luas, padahal tempat tidurnya 2 kali berapa? Mungkin 1 kali 1 kan gitu. Tapi begitulah, ya. Jadi inilah kenikmatan yang akan diterima oleh mereka. Yufsalahu fi qabri madda basari, dan diluaskan baginya dalam kuburannya madda basari sejauh mata memandang. Rawahu Ahmad wa Abu Daud fi hadisin tawil. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan di dalam hadis yang panjang. Jadi ini cuplikan saja Pak. Hadisnya ini cerita yang panjang, ini cuplikannya. Karena di dalam hadis yang panjang ini diceritakan juga bagaimana adab orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat di dalam kuburan. Kita lanjut lagi Pak, ya. Walil imani bil yaumil akhir samaratun jalilatun minha, dan beriman kepada hari akhir itu memiliki samarat, faedah-faedah yang sangat mulia. Minha di antaranya. Ada yang ngantuk nih Pak. Kalau ada ngantuk Bapak minum dulu Pak. Minum apa supaya antuknya enggak hilang. Supaya antuknya hilang. Ya. Walil imani bil yaumil akhir samaratun jalilatun, dan beriman kepada hari akhir itu ada samarat. Apa nih faedah-faedah yang sangat mulia. Minha di antaranya ar-raghbatu fi fi'li ta'at wal hirsi 'alaiha raja'an li thawabi dzalikal yaum. Ar-raghbah, kita semangat Pak dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, ya, wal hirsi 'alaiha, dan gigih kita dalam ketaatan tersebut. Raja'an, karena kita mengharapkan pahala di pada hari itu. Nah, gitu ya. Karena kita tahu nanti hari kiamat akan ada perhitungan. Oleh karena itu kita sekarang ini semangat gitu. Nggak akan pernah hilang Pak satu kebaikan yang kita lakukan. Mungkin kita lupa dengan kebaikan kita itu. Tapi ingat, sebaliknya Allah nggak akan pernah lupa dengan kejahatan yang kita lakukan. Walaupun kejahatan itu hilang, kita kan nggak ingat. Tahun 2000, sekarang 2020 ya. Mungkin tahun 2000 dulu apa yang antum lakukan? Maksiat apa? Banyak mungkin. Tapi kita kan ketawa-ketawa sekarang. Nggak ingat lagi kita. Ya sama juga kan kebaikan yang kita lakukan. Kita pun dah lupa. Mungkin kita pernah sedekah, mungkin pernah kita bantu orang, mungkin kita pernah memudahkan urusan orang gitu. Kita udah lupa. Tapi Allah Subhanahu yang Maha Rahman, Maha Rahim, yang Maha Alim, yang Maha mengetahui segalanya Pak, enggak akan lupa. Dan dicatat memang oleh para malaikat ya. Malaikat Raqibun wa Atid itu siap mencatat yang 1/24 jam apa yang kita lakukan. Itu yang pertama. Jadi kita semakin semangat, semakin termotivasi. Azaniyatu, yang kedua, ar-rahbatu inda fi'il maksiyah wa ridha biha khaufan min iqabi dzalikal yaum. Ar-rahbah, kita merasa takut, merasa khawatir ya ketika melakukan perbuatan maksiat, dan kita khawatir jika kita senang dengan perbuatan maksiat. Khawatir kita melakukannya, khawatir pun kalau kita senang aja. Ya. Khaufan min iqabi dzalikal yaum, karena kita takut Pak bagaimana siksaan pada hari itu.
Makanya Pak, hari ini dengan usia kita yang barangkali sudah tua-tua, tapi kalau kita masih nikmati, yang masih kita nikmat dengan maksiat kita, ini berbahaya. Ya, tapi sebaliknya, ya ketika kita sudah tua seperti ini, kita semakin nikmat dalam ketaatan kepada Allah, itu mantap. Ya, kita maksiat itu takut. Kalau udah maksiat satu aja udah pening kita umpamanya. Kita nggak bisa tidur ketika kita menzolimi orang, kita pun nggak bisa tidur, ya kita pun merasa nggak nyaman gitu kan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini jadi apa namanya, ar-rahbah, kita merasa takut ketika melakukan perbuatan maksiat, waridho biha, dan kita merasa takut kalau kita bisa ridho. Arti senang kita dengan perbuatan maksiat, senang aja pun kita takut gitu. Jangan sampai kita senang dengan perbuatan maksiat, senangnya aja nggak boleh gitu. Kita harus benci dengan perbuatan maksiat, ya. Kita harus nggak suka gitu. Lihat maksiat aja udah gak enak gitu ya. Ya, kenapa? Karena kita takut nanti balasan yang begitu sangat besar nanti pada hari tersebut. Asali satu yang ketiga, tasliyatul mu'min amma yafutuhu minad dunya bima yarjuhu min na'ibil akhirah wa thawabiha. Tasliyatul mu'min, yaitu memberikan kabar. Tasliyah itu ada hiburan, ya, hiburan kepada orang-orang beriman, ya, amma yafutuhu minad dunya, dari hal-hal yang dia tidak dapatkan di dunia. Bima yarjuhu min na'ibil akhirah, karena dia mengharapkan ada nikmat di surga dan thawabiha, dan pahalanya pula. Artinya mungkin di dunia ini orang yang tak punya, orang yang fakir, orang yang miskin, mungkin tak dapat apa-apa, tapi dia rajin dan taat kepada Allah, dia berharap itu akan dia dapatkan balasannya, gantinya kelak di akhirat. Ya, seperti orang hilang duitnya umpamanya, dia yakin bahwa Allah akan menggantinya. Mungkin meninggal anaknya, meninggal orang terdekatnya, tapi dia yakin bahwa Allah akan memberikan ganjaran kepadanya, ya ganjaran yang lebih besar. Ya, ini dia. Jadi tasliyah itu apa ya? Hiburan, membuat kita jadi senang gitu ya, kepada orang-orang beriman tentang hal-hal yang luput dari dunia ini. Mungkin banyak yang dia nggak dapatkan. Dia ingin tapi nggak dapat. Dia ingin jadi orang yang hebat, nggak bisa. Dia ingin jadi pejabat, nggak dapat. Dia ingin jadi orang yang terkenal, nggak bisa. Ya, tapi dia yakin dan percaya bahwa ada disediakan oleh Allah nanti di sana apa, nikmat, ya, nikmat di akhirat bagi mereka-mereka yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita stop dulu di sini, Pak. Masih ada waktu memang. Kita kita lihat dulu apakah ada pertanyaan atau ada hal apa. Kalau tidak ada, nanti kita lanjutkan lagi sedikit lagi, Pak ya. Jadi memang waktunya ini apa ya?